Assalamualaikum, saya Cep Taning, pengasuh Majelis Dzikir dan Tasawuf Sirul Asrar Mojokerto, sebuah majelis yang mengajarkan perjalanan rohani melalui jalur Nur Muhammad, sebuah majelis yang bersanadkan kepada Sayyidi Syekh Nur Alam Shah Utsman bin Harun Utsman Depok. Beliau adalah salah satu murid daripada Sayyidi Syekh Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, Guru Sekumpul Martapura. Di dalam proses perjalanan rohani seseorang atau di dalam proses perjalanan bermakrifat kepada Allah melalui jalur tauhid, banyak sekali yang terjebak di dalam istilah-istilah atau makom-makom, bahkan banyak yang terjebak di dalam ilmunya. Karena kalau ilmu ini hanya sedikit, hanya berasalkan dari satu sumber, sedangkan dia tidak belajar untuk mencari literasi dari sumber yang lainnya, maka ilmu yang dipahami, ilmu yang dipelajari tentang tauhid itu seringkali menjebak seseorang, bahkan bisa menjebak di dalam kesyirikan, yaitu yang awalnya itu ingin mentauhidkan Allah, mentauhidkan Tuhan, akan tetapi dia tidak mengenal sifat, karakter dari segala sesuatu yang telah Allah ciptakan, Allah tajalikan, Allah zahirkan di dalam dunia ini, sehingga mereka terjebak, tidak mengenali, tidak memahami bahwa semua karakter, semua yang ada di dalam dunia ini, termasuk semua sifat di dalamnya, itu semuanya adalah sifat dan karakter daripada Allah. Salah satu hal yang menjebak adalah tentang makom, tentang kedudukan, tentang bagaimana seorang pejalan spiritual, pejalan rohani, pejalan yang ingin bermakrifat kepada Allah melalui jalur mentauhidkan Allah itu adalah makom antara ketuhanan dan kehambaan. Banyak yang menyangka bahwa makom ketuhanan dan makom kehambaan ini adalah dualitas. Ini yang sering terjadi sehingga menjadi perdebatan. Ada yang memilih untuk duduk di makom hamba, katanya masih ada dualitas. Lalu mereka memilih untuk berada di dalam makom ketuhanan. Apakah salah apabila seseorang itu berada di dalam makom ketuhanan? Tentunya menjadi salah apabila seseorang itu duduk di dalam makom atau keadaan ketuhanan, akan tetapi hanya berdasarkan keilmuan saja. Dia tidak memahami rahasia dari semua sifat, dari semua cita rasa yang ada di dunia ini, bahwa itu semua tersaji dan ada karena Allah. Apabila kita renungkan lebih dalam, di dalam kita mengenal Allah, kita renungi, ya, kita tafakuri, tidak hanya sekedar ilmu, lalu kita mengambil pendapat, lalu kita mengambil kesimpulan tanpa merenung, tanpa mentafakuri tentang pengetahuan ilmu tauhid ini. Coba kita renungi lebih dalam. Allah lah yang menyiapkan segala sesuatu yang kita butuhkan. Allah lah yang melayani kita. Napas yang kita hirup, air yang kita minum, makanan yang kita makan untuk menyehatkan tubuh kita, menguatkan tubuh kita,
rezeki yang datang kepada diri kita, kebahagiaan yang kita rasakan, kesenangan yang kita rasakan, semua kenikmatan yang kita rasakan itu adalah Allah yang melayani, Allah yang memberikan, Allah yang menyediakan untuk kita, untuk setiap hambanya. Pernahkah kita berpikir, ya sebagai laki-laki kita mempunyai istri, di saat kita bangun tidur, yang kita cari pertama kali biasanya istri kita minta tolong untuk dibuatkan kopi, atau meminta istri kita untuk menyiapkan air hangat, supaya kita bisa mandi dengan air hangat dan badan bisa seger, bisa fresh, lalu berangkat kerja. Sadarkah bahwa di saat kita meminta kepada istri kita untuk membuatkan kopi, lalu kita renungi lebih dalam, siapakah yang memberikan kekuatan, yang memberikan daya upaya kepada istri kita, sehingga istri kita itu mempunyai energi, mempunyai tenaga, dan digerakkan oleh Allah untuk menyiapkan air, menyiapkan gula dan kopi, lalu memanaskan air dan menyeduh kopi yang panas, yang sesuai dengan apa yang kita minta, lalu disuguhkan kepada diri kita. Pernahkah di dalam proses perjalanan rohani kita, hal yang seperti ini kita tafakuri, hal yang seperti ini kita renungkan, hal yang seperti ini kita rasakan? Allah itu sendiri mensifati dirinya hamba yang melayani, mencukupi, menyediakan setiap kebutuhan yang kita perlukan, bahkan kebutuhan yang sebelum kita inginkan. Atau kebutuhan yang belum kita kerjakan, semuanya telah Allah siapkan. Dengan demikian, maka Allah itu mensifati dirinya dengan sifat hamba, yaitu sebagai pelayan, sebagai sesuatu yang melayani, menyediakan semua kebutuhan kita, baik kebutuhan yang zahir maupun kebutuhan yang batin, termasuk kebutuhan anak, istri, keluarga kita, teman-teman kita, orang di lingkungan kita. Allah saja mensifati dirinya dengan sifat hamba, sedangkan kita sebagai hamba tidak mengakui sifat itu. Allah saja mensifati dirinya dengan sifat hamba, yaitu menjadi pengabdi, pelayan bagi setiap makhluknya. Akan tetapi kita sebagai makhluk, manusia sebagai hamba daripada Tuhan, seringkali keluar dari keadaan hambanya, dari sifat-sifat hambanya, seakan-akan apabila seseorang itu masih duduk di dalam makom atau keadaan hamba yang di dalamnya penuh dengan sifat-sifat hamba dan penghambaan yang selalu dibangun di dalam diri manusia, itu dianggap syirik, itu dianggap masih ada dualitas, yaitu ada Tuhan dan ada hamba. Seseorang yang tidak paham dengan hal ini, lalu mereka duduk di dalam makom hamba, sesungguhnya orang itu adalah syirik. Karena sesungguhnya manusia itu duduknya yang pas, yang pantas, yang seharusnya, dan dia diadakan, dijadikan, dilahirkan, diciptakan itu untuk duduk di dalam makom hamba. Ya, masalah makom ketuhanan itu urusan Allah.
Kalau kita ditarik, ya kita masuk di dalam makom ketuhanan. Akan tetapi apabila kita tidak ditarik, maka jangan pernah merasa duduk di dalam makom ketuhanan. Ilmu tauhid kita boleh saja memahami, mempelajari tentang ketuhanan, tentang segala sesuatu yang ada di dalam diri manusia itu adalah sesungguhnya tajalli daripada Allah. Boleh, itu ilmu. Akan tetapi agar dan supaya Allah bertajalli di dalam diri manusia, itu perlu proses. Dan tidak boleh manusia menganggap bahwa aku adalah tajallinya Allah hanya sekedar berdasarkan ilmu, akan tetapi tidak berdasarkan perjalanan rohani yang penuh proses. Sehingga dia mengalami, sehingga dia merasakan, sehingga dia menemukan. Dan apabila seorang pejalan itu telah menemukan, biasanya dia terdiam, tidak bercerita, tidak mengeluarkan kata-kata, tidak mengeluarkan ucapan, ungkapan, baik itu secara lisan maupun secara perbuatan. Nah, apabila orang itu berbicara tentang makhluk itu adalah tajallinya Allah, tajallinya Allah, tajallinya Allah, itu ilmu, belum laku. Dan orang yang seperti itu biasanya belum menemukan, belum berproses, belum mengalami, apalagi merasakan. Sekali lagi, bahwa sesungguhnya apabila diri kita atau diri makhluk itu menyatakan dirinya bahwa dia berada di dalam makom ketuhanan, makhluk itu telah berada di dalam kesesatan. Karena Allah menciptakan kita supaya kita duduk di dalam makom kehambaan. Karena apabila kita duduk di dalam makom kehambaan, maka semua hak hamba itu terpenuhi, tersaji, dan selalu ada. Apa saja hak hamba itu? Seperti mendapatkan rezeki, mendapatkan anugerah, mendapatkan kenikmatan, mendapatkan jodoh, mendapatkan anak, mendapatkan istri, mendapatkan kebahagiaan, dan lain sebagainya. Apabila seorang hamba memahami kehambaannya dan dia duduk di dalam makom hamba, maka hak hamba itu akan terpenuhi untuk seseorang tersebut. Akan tetapi kalau ada manusia menganggap bahwa makom hamba adalah makom yang syirik, berarti masih ada dua, ada yang disebut, ada yang menyebut, ada Tuhan dan ada hamba, lalu dia meninggalkan makom kehambaannya sehingga dia merasa duduk di dalam makom ketuhanan, maka jangan salah apabila Allah itu mengambil hak hambanya. Apabila hak hamba telah diambil, maka yang terjadi adalah diambil juga rezekinya, diambil juga ketenangannya, kebahagiaannya, diambil juga duitnya, diambil juga pekerjaannya, diambil juga keluarganya, diambil juga segala sesuatu yang menjadi hak hamba yang ada di dalam dirinya, sehingga hidupnya berada di dalam keadaan yang serba kering, serba kesusahan, serba kesulitan, serba menderita di dalam kehidupan dunia ini. Jadi marilah kita belajar spiritual, terutama melalui jalur tauhid itu, agar kita benar-benar belajar yang menyeluruh. Tidak hanya sekedar begitu tahu ilmunya lalu kita merasa telah sampai, akan tetapi ada proses perjalanan rohani yang harus kita tempuh. Tauhid itu adalah tujuan, tauhid itu adalah puncak, dan kita setuju dengan hal itu. Akan tetapi untuk menuju puncak itu kita harus berproses setapak demi setapak. Kita lalui, kita bawa orang tua kita, leluhur kita, kita menghadap kepada para mursyid kita menghadap kepada Rasulullah, lalu bareng-bareng bersama menuju Allah.
Sehingga perjalanan rohani kita sempurna dan utuh. Tidak ada hak orang lain yang terlupakan, tertinggalkan. Kita bawa semua hak itu menjadi satu, dan bersama leluhur kita, para guru kita, Rasulullah menghadap Allah dengan kafah. Jadi sekali lagi, makom kehambaan itu adalah sifat, bukan sosok, yang apabila kita duduk di dalam makom kehambaan, lalu Allah menjadi dualitas, lalu tauhid kita menjadi syirik. Bukan. Tuhan itu sendiri sifat dan hamba itu sifat. Dua-duanya itu adalah sifat yang bersumber daripada Allah. Tuhan adalah sifat yang melahirkan, melambangkan sebuah kebesaran, sebuah keagungan, yang maha mencipta, yang maha kaya, yang maha pemurah, yang maha pengasih, penyayang, dan lain sebagainya. Sedangkan sifat kehambaan adalah sifat-sifat yang identik dengan memberi, melayani, menjaga, mengabdi. Jadi sekali lagi, sifat kehambaan dan sifat ketuhanan itu sumbernya sama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang membedakan keduanya itu hanya karakternya, tetapi sumbernya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat bahwa segala sesuatu di dalam proses perjalanan spiritual kita, yang ada hanya Allah. Untuk itu saya berpesan, tetaplah berada di dalam makom kehambaan, sehingga nilai-nilai luhur itu sebagai manusia itu muncul di dalam diri kita. Sebagai manusia yang penuh dengan rasa kemanusiaan, yang memanusiakan manusia, mudah memaafkan, mudah mengasihi, bersifat pemurah, dan bisa menjaga, memelihara kehidupan ini dengan baik dan benar. Itulah salah satu tujuan kita belajar rohani, yaitu ingin menampilkan, menggali nilai-nilai luhur yang ada di dalam diri manusia.